Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Asal-usul silsilah ini dapat mengungkapkan banyak hal tentang seseorang, sebuah institusi, bahkan sebuah budaya. Namun, terkadang asal-usul atau silsilah ini sulit untuk dilacak. Halo, saya Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Dan Anda sedang mendengarkan radio World's Last Chance. Silsilah bisa sedikit menakutkan jika anak Anda bertanya dari mana asalnya. Saya mengatakan kepada putra saya untuk pergi bertanya kepada ibunya, dan dia menjawab, "Mami menyuruh saya untuk datang bertanya kepada ayah." Ya, saya sangat mengerti dengan kondisi seperti itu, Mario. Saya juga mengalaminya dengan anak-anak saya sendiri. Tapi balas dendam, begitulah kata mereka, adalah manis. Dua anak pertama saya sudah semakin dewasa sehingga mereka kemungkinan akan memulai keluarga mereka sendiri dalam beberapa tahun ke depan. Dan kemudian mereka akan menjadi pribadi yang dipermalukan oleh anak-anak mereka sendiri. Tapi Anda benar, silsilah mengungkapkan banyak hal. Tidak hanya tentang orang dan benda, tetapi juga budaya. Benar. Oh ya Doni, tahukah Anda negara apa yang tertua di dunia? India? Mungkin? Cina? Saya tidak tahu, Mario. Negara mana, Mario? Saya tidak tahu. Saya benar-benar bertanya, Doni. Saya pikir itu tergantung pada kriteria yang Anda gunakan untuk mendefinisikan apa yang membentuk atau mendasari sebuah negara. Benar, dan menurut tebakan saya, negara tertua adalah Cina atau India juga. Tapi dari apa yang sudah saya baca, beberapa daftar memberikan Iran sebagai negara tertua, sementara yang lain mengatakan Mesir. Mesir Hulu dan Mesir Hilir disatukan menjadi satu kerajaan oleh seorang raja bernama Raja Menes. Faktanya, Menes sebenarnya adalah sebuah kata dalam bahasa Mesir yang berarti pendiri. Tapi yang menarik adalah bagaimana asal-usul kita mempengaruhi kita. Kadang-kadang sampai ke masa yang jauh setelahnya. Misalnya, Alexander Agung mendirikan sebuah kota bernama Alexandria Escate yang pada dasarnya berarti Alexandria yang terjauh. Karena itu adalah bagian timur terjauh yang pernah dia kunjungi. Beberapa abad kemudian, selama dinasti Han, orang-orang Cina yang menjelajah ke barat menemukan kota ini dengan arsitektur Yunani, kuil, dan masih banyak lagi. Mereka menyebut orang-orang di sana dengan sebutan Lijian. Para ahli bahasa melacak nama itu dan mereka tiba pada Alexander sendiri, ahli Jiander. Begitulah, adalah sangat menarik untuk melihat bagaimana asal-usul mereka memiliki pengaruh yang begitu besar di kemudian hari. Betul, dan itulah mengapa memahami asal-usul dan silsilah menjadi sangat penting. Episode sebelumnya yang sudah kita siarkan berfokus pada asal-usul atau silsilah Yahusua. Nah sekarang, bagi para pendengar yang belum mendengarkan episode itu, jika Anda melewatkannya atau Anda adalah pendengar baru kami, maka saya benar-benar ingin mendorong Anda untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan episode itu. Episode itu berjudul Asal-usul Yahusua bagian pertama. Dan Anda dapat menemukannya di situs web kami dan juga di channel YouTube kami. Jadi, jika Anda belum mendengarkannya, silakan dengarkan. Ya, episode itu sangat layak untuk didengarkan. Mario, izinkan saya menyampaikan kesimpulan singkat terkait episode itu. Baiklah, silakan Doni. Nah, alasan mengapa topik ini begitu penting adalah karena apa yang kita percayai tentang silsilah Kristus akan mempengaruhi pemikiran kita tentang Dia sebagai penebus dan juru selamat kita. Ini, pada gilirannya, memiliki efek yang cukup luas pada kehidupan rohani kita secara pribadi. Sekarang kami, Mario dan saya pikir hampir semua orang di tim WLC, dulu percaya pada ketuhanan Tritunggal yang terdiri dari 3 entitas terpisah, tetapi setara yang bersatu dalam tujuan. Ini tentu saja adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, begitulah. Ini adalah pengajaran atau dogma standar kekristenan, Doni. Ya, benar Mario. Namun, pembelajaran pada Alkitab dengan seksama, serta studi yang cermat terhadap tulisan-tulisan dari orang Kristen mula-mula, mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan bahwa orang Kristen mula-mula bukan hanya tidak percaya atau mengajarkan doktrin Trinitas, tetapi Alkitab pun demikian. Oke, Doni.
Sebelum lanjut, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memberikan sedikit dukungan terhadap pernyataan tersebut. Kita sudah membahasnya di episode-episode sebelumnya, tetapi informasi seperti ini dapat mengejutkan bagi para pendengar yang baru pertama kali mendengarnya, Doni. Ya, tentu. Saya pikir mayoritas orang sudah yakin bahwa keyakinan-keyakinan mereka sudah benar. Tapi, terlepas dari apakah kepercayaan itu benar atau tidak, kebanyakan orang tidak akan memegang kepercayaan itu jika mereka juga tidak yakin bahwa itu adalah benar. Mayoritas? Menurut saya bukan hanya mayoritas, Doni, tapi semua orang. Iya, saya telah bertemu dengan segelintir individu di sana-sini yang pasti lebih memilih untuk berpegang teguh pada keyakinan yang lebih nyaman. Jika sebuah keyakinan membawa kesulitan atau ketidaknyamanan ke dalam hidup mereka, maka itu tidak akan menjadi sebuah bukti, tetapi malah memberikan sebuah lubang dalam keyakinan mereka. Tetapi dalam kasus-kasus itu, pikiran mereka kemudian akan beradaptasi. Disonansi kognitif atau konflik mental yang terjadi ketika keyakinan dan tindakan tidak sejalan akan terasa berlebihan bagi kebanyakan orang, sehingga sekalipun jika pada awalnya mereka menolak suatu keyakinan karena hal itu akan membuat terlalu banyak kesulitan ke dalam hidup mereka, tapi pada akhirnya otak mereka akan membuat alasan untuk memilih keyakinan-keyakinan itu dan meneguhkannya. Jadi, ya, saya kira pada akhirnya orang-orang yakin bahwa keyakinan mereka sendiri itu sudah benar. Nah, masalahnya seperti yang saya lihat, dan jika saya harus berterus terang, seperti yang saya alami sendiri, adalah bahwa ada reaksi spontan terhadap ide-ide yang saling bertentangan. Ketika Anda yakin bahwa keyakinan yang Anda pegang adalah kebenaran, maka Anda akan dengan mudah untuk menolak apapun yang bertentangan dengan keyakinan itu, sehingga Anda akan menganggap hal yang bertentangan itu sebagai sesuatu yang salah secara otomatis. Dan terlalu sering, hal seperti ini terjadi tanpa kita meluangkan waktu untuk melihat bukti-buktinya. Jadi, para pendengar, jika Anda tersentak mendengar gagasan tidak ada yang disebut ketuhanan Tritunggal, tolong jangan dulu langsung menolaknya tanpa mempertimbangkan bukti yang tersedia. Dengarkan episode-episode kami yang membahas topik ini. Episode-episode ini memaparkan semua buktinya. Ya, benar Mario. Dan kami juga memiliki sejumlah artikel di situs web kami tentang hal ini. Mulailah dari artikel yang berjudul Kristus Prainkarnasi, Kebenaran Alkitabiah atau Ajaran Sesat Kuno. Dan bukan hanya itu, ada pertanyaan yang harus direnungkan oleh setiap Trinitarian atau Binitarian yang tulus. Dan ada juga artikel yang berjudul Perjuangan Para Sarjana untuk Menemukan Tuhan Tritunggal. Oh, dan artikel yang berjudul Bagaimana Plato Mempengaruhi Pandangan Kita Tentang Yahwa. Dan masih ada beberapa judul yang lain lagi para pendengar. Kami sudah membahas semuanya di situs web kami. Oke, saya ingin menyampaikan dengan cepat bahwa salah satu batu sandungan terbesar bagi saya dalam menerima bahwa doktrin Trinitas adalah salah adalah ayat di dalam kitab 1 Yohanes yang membahas Trinitas. Oke Mario, tolong sekalian buka ayat itu dan bacakan untuk kita. Ya, baiklah. Ini dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan, karena ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, bagian ini tampaknya memperjelas bahwa memang Trinitas itu ada. Jadi, bagaimana Anda bisa membantahnya? Tapi kemudian, setelah melalui pembelajaran yang teliti, saya menjadi tahu bahwa ayat-ayat ini sebenarnya tidak asli. Rasul Yohanes tidak menulis kalimat ini. Ayat-ayat ini tidak muncul di dalam salah satu manuskrip paling awal yang masih ada pada saat ini. Bahkan faktanya, ayat-ayat ini barulah ditambahkan 1000 tahun setelah Kristus. Ya, itu juga mengejutkan saya. Jadi, para pendengar, jika sama seperti saya, Anda telah mendasarkan kepercayaan Anda pada ketuhanan Tritunggal pada teks ini, maka ketahuilah bahwa Yohanes tidak menulis kalimat ini. Ayat-ayat ini adalah tambahan, dan buktinya sangat banyak. Seperti yang Doni sudah katakan, jika Anda sudah melewatkannya, dengarkanlah episode radio kami sebelumnya di situs web atau di channel YouTube kami. Karena episode tersebut akan memberi Anda cukup pemahaman mengenai topik ini, melebihi yang sudah kita sadari di masa lalu. Ya, setidaknya kita tidak boleh menolak sebuah gagasan sebelum kita mempelajarinya sendiri. Benar, tapi saya ingin menambahkan, Doni. Oke. Belajar sendiri bukan berarti kita berlari kepada para pendeta atau pastor kita dan meminta pendapatnya. Para pendeta dan pastor memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo dari gereja atau denominasi manapun yang mempekerjakan mereka. Betul. Mempelajarinya sendiri berarti kita dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan bukti-bukti yang tersedia dan membuat keputusan yang tepat di bawah bimbingan Roh Kudus. Kita perlu ingat, Roh Kudus diberikan untuk membimbing kita ke dalam semua kebenaran, bukan para pendeta atau para pastor atau guru-guru Alkitab kita. Ya, itu poin yang bagus, Doni. Baiklah Mario, kembali ke topik kita hari ini, asal-usul Yahuswa. Ini adalah topik yang penting untuk dipahami karena asal-usulnya atau silsilahnya mengungkapkan sifat alamiahnya.
Ketika saya meyakini bahwa dia adalah sepertiga dari ketuhanan Tritunggal, maka secara alami, sebagai kepanjangan dari keyakinan itu, saya akan percaya bahwa dia bersifat ilahi. Ya, begitulah. Jika dia adalah Allah anak, maka dia juga ilahi. Dan dengan melakukan penafsiran sejauh itu, maka akan masuk akal untuk berasumsi bahwa dia memiliki praeksistensi. Dan inilah yang kita hadapi, asumsi, penafsiran yang terlalu jauh, dan perpanjangan doktrin. Tapi di satu sisi, kebenaran yang diajarkan oleh kitab suci adalah bahwa Yahuswa itu adalah manusia seutuhnya. Bukan sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Bukan. Dan jika Anda perhatikan, dan ini cukup menarik, mental gymnastics dan circular reasoning diperlukan untuk memahami kesalahan, ya kan? Ya, betul. Itu betul, Doni. Oke, mari kita lihat beberapa mental gymnastics yang telah kita lakukan sendiri yang tidak akan masuk akal jika dilihat tanpa asumsi dan penafsiran yang berlebihan. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap kali Sang Juru Selamat disebutkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, itu selalu dalam bentuk nubuatan. Nubuatan selalu untuk masa depan. Jadi dari nubuatan itu saja, sudah tidak masuk akal jika dia sudah ada. Ya, tapi mungkin itu bisa terjadi jika yang dinubuatkan adalah dia dalam perannya sebagai Mesias. Tidak, itu masih tidak masuk akal, Mario. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 8 berbicara tentang Yahuswa secara simbolis. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Oke. Di sini dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, dari anak domba yang disembeli sebelum dunia dijadikan. Ayat ini tidak membuktikan bahwa Yahuswa memiliki sebuah masa praeksistensi. Sudah jelas, dia tidak sedang dibunuh selama ribuan tahun. Ayat ini hanya merujuk pada fakta bahwa sejak awal, Yahwa sudah memikirkan rencana untuk penebusan umat manusia jika umat manusia berbuat dosa di kemudian hari. Lebih jauh, Petrus benar-benar mengklarifikasi perihal ini. Mario, tolong buka kitab 1 Petrus pasal 1 dan bacalah ayat-ayatnya. Ayat 18-20. Ya, mulai dari ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dari perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Di sini dikatakan bahwa perannya sebagai penebus telah ditentukan sebelumnya, tetapi dia barulah muncul pada zaman akhir, menurut istilah Petrus. Betul. Nah, coba renungkan. Jika dia sudah ada sebelum kelahirannya, maka ini tidak akan benar. Mereka yang percaya bahwa Yahuswa adalah Mikael atau seorang malaikat perjanjian sebelum dia dikandung di dalam rahim Maria, meyakini bahwa Yahuswa muncul berulang kali di sepanjang sejarah di bumi. Mereka meyakini bahwa malaikat yang bergulat dengan Yakub adalah merupakan Kristus yang sudah ada sebelumnya. Mereka percaya bahwa dia berada di tiang awan selama pengembaraan di padang gurun. Dan bahwa dia adalah malaikat yang dikirim untuk berbicara dengan Ibu Simpsons, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi, perkataan Petrus yang jelas ini, bahwa Yahuswa barulah dijadikan nyata di akhir zaman adalah tidak akurat jika dia memiliki kehidupan praeksistensi, di mana dia berulang kali muncul kepada orang-orang di bumi. Ya, itu penekanan yang bagus, Doni. Saya belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan kata dinyatakan di ayat 20? Yahuswa barulah dinyatakan di akhir zaman. Mari kita lihat. Mario, tolong ambilkan kamus Alkitab itu, yang warna biru. Oke. Ya. Dinyatakan, nomor 5319. Nah, ini dia. Tolong bacakan, Mario. Kata ini berasal dari Phaneroo. Kata ini berarti nyata, sebagai lawan dari kata tersembunyi dan tidak terlihat. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai muncul. Sekarang, jika Yahuswa benar-benar memiliki masa praeksistensi dan telah memimpin bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, jika dia telah bergulat dengan Yakub, jika dia yang menampakkan diri kepada istri Manoah untuk menyampaikan kelahiran Simpsons, jika dia yang menampakkan diri kepada Hagar ketika dia melarikan diri dari Sarah, dapatkah Anda benar-benar mengatakan bahwa dia telah disembunyikan dan tidak terlihat? Akan menjadi tidak benar kalau kita mengatakan begitu, Doni. Sudah pasti tidak. Yahuswa barulah dinyatakan setelah dia lahir. Titik asalnya, sama seperti semua manusia yang lain, adalah pada saat dia dikandung di dalam rahim seorang perempuan. Bukan sebelumnya. Segala sesuatu sebelum itu adalah nubuatan. Tidak ada pribadi yang bisa ada sebelum dia ada. Sangat konyol untuk berasumsi sebaliknya dan membutuhkan beberapa mental gymnastics yang konyol untuk mencoba dan memahaminya. Misalnya, Mario, apakah Anda pernah mendengar tentang Justin Martyr? Ya, dia adalah salah satu orang yang disebut sebagai bapak gereja dari abad kedua, Doni. Dia adalah seorang apologis awal.
Mereka yang disebut apologis adalah mereka yang membela hasil penafsiran yang sudah ada sebelumnya. Ya, benar. Dan fakta bahwa dia adalah seorang apologis seharusnya menjadi peringatan bagi setiap pencari kebenaran yang tulus. Seorang apologis pada dasarnya mencoba memberikan penjelasan untuk hal-hal yang tidak konsisten atau tidak masuk akal. Saya percaya bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembela. Karena salah satu cara Anda mengetahui bahwa suatu doktrin benar-benar adalah merupakan kebenaran adalah dengan melihat apakah hal itu konsisten dengan kebenaran yang lain. Nah, Justin Martyr mengajarkan bahwa Yahusua memiliki praeksistensi. Oleh karena itu, dia mengajarkan bahwa Yahusua hanya melewati rahim Maria. Itu bahkan tidak masuk akal, Doni. Bukan hanya tidak masuk akal, tetapi kitab suci berulang kali mengajarkan bahwa Yahusua memiliki titik asal yang dapat diketahui. Dan itu adalah pada saat dia dikandung dalam rahim Maria. Bukan pada suatu masa yang tidak diketahui di masa lalu yang kelam. Tetapi pada saat Gabriel datang kepada Maria, dan dengan kuasa Roh Kudus, membuat Maria mengandung dalam dirinya seorang manusia, yang kemudian akan dikenal sebagai anak Yahwa. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Alkitab sudah sangat jelas tentang silsilah dan asal-usul Yahusua. Dia menjadi ada ketika Roh Kudus turun ke atas Maria, sehingga Maria mengandung, bukan sebelumnya. Menganggap bahwa Yahusua memiliki praeksistensi berarti membaca dari kitab suci apa yang sebenarnya tidak ada di sana. Mungkin janji yang paling terkenal akan kedatangan seorang anak ditemukan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yahusua adalah anak Yahwa, karena fakta bahwa dia dikandung dari Roh Kudus. Itulah titik asalnya, bukan sebelumnya. Betul. Ada bagian-bagian lain di dalam kitab suci yang merujuk pada kelahiran sang anak Yahwa di masa depan. Nah, mari kita lihat beberapa. Mario tolong buka kitab Mazmur. Buka di kitab Mazmur pasal 2 dan bacakan ayat 7 sampai 9. Oke. Di sini Daud berbicara di bawah ilham sebagai Yahusua, dan itu tetap dalam konteks masa depan. Silakan Mario. Aku mau menceritakan tentang sebuah ketetapan. Yahwa berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk." Sekarang, kita tahu bahwa ayat-ayat ini adalah nubuatan untuk Yahusua. Karena ayat-ayat ini telah dikutip 2 kali dalam kitab Perjanjian Baru dan keduanya diterapkan pada Yahusua. Di kitab mana dalam Perjanjian Baru yang mengutip ayat ini, Doni? Baiklah, tunggu saya cek dulu Mario dengan cepat. Oke. Mari kita mulai dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 13. Sekali lagi, kitab Kisah Para Rasul pasal 13 di ayat 33. Baiklah, di sini dikatakan, janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Yahwa kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yahusua seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Wow, Anda tahu, saya sadar, saya pernah membaca ayat ini sebelumnya, tetapi saya belum pernah benar-benar meresapinya. Tapi dalam konteks ini, sekarang ayat ini menjadi sangat jelas, Doni. Oke, mari kita lihat ayat yang lain. Bagian ini ada dalam kitab 2 Samuel pasal 7. Ini adalah nubuatan yang diberikan Yahwa melalui Nabi Nathan kepada Raja Daud. Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 12-16. Baik, di sini dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi anakku. Apabila dia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Oke, Doni. Saya pikir ayat-ayat ini mengacu pada Salomo. Jika ini adalah nubuatan yang diberikan kepada Daud, saya pikir nubuatan ini lebih banyak berbicara tentang Salomo. Iya, memang. Tetapi seperti banyak bagian kitab suci yang lain,
Ayat-ayat ini juga memiliki lebih dari satu penerapan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa nubuatan yang satu ini memiliki penerapan kedua kepada Kristus? Karena kitab suci sendiri yang membuat penerapan itu, Mario. Mari kita baca. Kitab Ibrani pasal 1, ayat 1-5. Oke. Ini adalah bagian yang sangat menarik karena menggarisbawahi fakta bahwa Yahusua tidak memiliki praeksistensi. Silakan dibacakan, Mario. Kitab Ibrani pasal 1, ayat 1-5. Setelah pada zaman dahulu, Yahwa berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Melalui Dia, Yahwa telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Yahwa dan gambar wujud Yahwa, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Dia selesai mengadakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Dia pernah berkata, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi anakku." Ayat 5. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, adalah kutipan dari kitab Mazmur pasal 2 ayat 7. Tetapi kalimat aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku berasal dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Jadi Alkitab sendiri membuat nubuatan Nabi Nathan ini diterapkan secara utama pada Sang Mesias. Itu sangat menarik. Sekarang beralihlah ke kitab Mazmur pasal 89, Mario. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh seorang bernama Ethan, orang Ezra. Oke, jadi bagian ini tidak ditulis oleh Daud. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Ini ditulis oleh Ethan orang Ezra, di mana dia sedang mengingat perjanjian Yahwa dengan Daud, dan sambil mengungkapkan kesedihan atas berkat-berkat yang telah terlewatkan, dia mengakui kesetiaan Yahwa dalam segala hal. Mazmur ini dimulai dengan kata-kata, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Yahwa selama-lamanya." Kemudian dia berbicara tentang perjanjian Yahwa dengan Daud. Dan seperti yang sering terjadi dalam kitab suci, ada penerapan lain yang diberikan, dan itu dialamatkan pada Sang Mesias. Oke Mario, tolong baca ayat 25-30 dari kitab Mazmur pasal 89. Kesetiaanku dan kasihku menyertai Dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakku engkau, Elohimku dan gunung batu keselamatanku." Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin keberadaan anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Pengokohan dinasti duniawi Daud adalah sebuah lambang kerajaan abadi yang ditetapkan oleh Yahwa melalui Kristus, keturunan harfiah Daud. Dari pembahasan dalam pasal ini, yang saya ingin kita pahami dengan jelas adalah bahwa semua bagian ini mengacu pada kelahiran anak Yahwa di masa depan. Di setiap bagian, dia dijanjikan sebagai sesosok pribadi yang baru akan ada di masa depan. Jadi dia belumlah ada sebelumnya. Oke, itu penekanan yang bagus, Doni. Karena jika seperti yang diyakini oleh para penganut Trinitas, Allah Anak adalah ilahi dan memiliki praeksistensi, maka hal seperti ini tidak akan menjadi nubuatan tentang peristiwa masa depan. Dijanjikan dan sudah ada sebelumnya adalah dua hal yang berbeda, bahkan memiliki perbedaan yang cukup besar. Ya, benar Mario. Yahusua adalah manusia seutuhnya, bukan gabungan campuran yang membingungkan dan konyol ketika dia disebut sepenuhnya manusiawi dan sepenuhnya ilahi. Iya, dan apakah Anda memperhatikan bahwa pada ide-ide membingungkan yang tidak masuk akal sama sekali ini, kita diberitahu bahwa ini adalah sebuah misteri yang terlalu besar untuk dipahami? Iya, saya memperhatikannya Mario. Namun, dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18, Yahwa mengundang kita dengan berkata, "Ayo, marilah kita berperkara." Benar. Kebenaran itu logis, rasional. Anda tidak harus menerima hal-hal secara membabi buta. Yahwa ingin kita mengerti. Jadi, Yahusua adalah manusia seutuhnya. Hal yang perlu diingat adalah bahwa Yahusua barulah ditinggikan setelah kebangkitannya yang gemilang. Itu terjadi setelah dia menjalani hidupnya dengan tidak berdosa, setelah kematiannya dan kebangkitan yang gemilang, bukan sebelumnya. Buka kitab Filipi pasal 2 dan tolong bacakan ayat 5-11. Di sini Paulus menjelaskan bahwa karena ketaatan Yahusua, maka dia ditinggikan setelah kenaikannya. Bagaimana Mario, sudah dapat? Oke. Silakan dibacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yahusua,
yang walaupun dalam rupa Yahwa tidak menganggap kesetaraan dengan Yahwa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Karena alasan ini. Nah, inilah alasan mengapa dia telah ditinggikan. Itulah sebabnya Yahwa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yahusua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yahusua Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa Yahwa. Titik asal Yahusua, seperti yang sudah kita bahas, adalah ketika Roh Kudus turun ke atas Maria dan membuat Maria mengandung di dalamnya seorang anak yang akan disebut anak Yahwa. Tetapi, sekali lagi, peninggiannya belumlah dilakukan sampai setelah dia melewati hidupnya dengan tanpa dosa dan karena ketaatan dia dibangkitkan dari kematiannya dalam kemenangan. Kemudian, dan barulah setelah itu, dia ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Yahwa. Semua ini sudah jelas tidak terjadi sebelumnya. Iya, bagian ini tidak akan masuk akal jika dia sudah memiliki posisi itu sebelumnya, ya kan? Iya. Itu sudah menjadi miliknya. Tapi di sini, Paulus mengatakan bahwa karena dia merendahkan dirinya dan hidup dalam ketaatan, bahkan taat sampai mati, maka itulah yang menjadi alasan mengapa dia ditinggikan. Jadi ya, peninggian ini tidak mungkin terjadi sebelumnya. Beberapa versi menerjemahkan ayat 9 dengan menulis, itu jugalah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tetapi sebenarnya kata juga tidak diperlukan di sini. Kata ini berasal dari kata Yunani kai dan merupakan bagian dari frasa yang berarti karena itu atau inilah sebabnya. Kata ini bahkan dapat diterjemahkan sebagai karena ini. Sekali lagi, ini menggarisbawahi bahwa ketaatan Yahusua sampai mati itulah yang menjadi alasan dia dimuliakan di tempat yang terutama. Jadi jelas dia tidak berada di tempat yang terutama itu sebelum kematian dan kebangkitannya. Apakah ada ayat Alkitab yang berbicara tentang hal ini, Doni? Iya, Mario. Kitab Kolose pasal 1 ayat 18. Ayat ini berbicara tentang Kristus. Tolong bacakan apa yang dikatakan di situ, Mario. Oke, tunggu sebentar. Baik, di sini dikatakan, dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Mengapa Kristus menjadi kepala jemaat? Karena dialah yang sulung. Dan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan oleh karena itu, dia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, benar. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa Kristus telah ditinggikan mengatasi para malaikat karena dia, melalui karunia yang diberikan kepadanya, memperoleh nama yang lebih indah daripada nama mereka. Ayat 3 menjelaskan alasannya, dan itu karena dia telah mengadakan penyucian dosa. Saat itulah dan hanya pada saat itulah, dia duduk di sebelah kanan yang mulia di surga. Oke Mario, tolong buka kitab Ibrani pasal 5 ayat 8, apa yang dikatakan di situ? Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Hanya setelah Yahusua belajar taat sampai mati, barulah kemudian dia mendapatkan posisi terutama di mana dia duduk di sebelah kanan Yahwa. Dia memperoleh status sebagai Adoni atau Tuanku, bukan sebagai pribadi ilahi kedua dari ketuhanan Tritunggal yang mistis. Nah, dulu sebagai seorang penganut Trinitas, saya percaya bahwa malaikat perjanjian adalah malaikat utama Mikael dan bahwa dia adalah Kristus prainkarnasi. Tetapi sekarang, dalam terang kitab Ibrani pasal 1, hal seperti itu menjadi benar-benar tidak masuk akal. Ya kan, Doni? Hal yang mana? Ya, perihal di mana Mikael dikutip cukup banyak, terutama dalam kitab Daniel. Namun, kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Yahwa berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi jika Yahusua memang adalah Mikael atau makhluk praeksistensi lainnya, dia pasti sudah berbicara sebelum zaman akhir ini. Iya benar, itu penekanan yang bagus Mario. Lebih jauh lagi, praeksistensinya tidak mungkin sebagai malaikat seperti yang diperkirakan banyak orang. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 menyangkal hal itu ketika di situ dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Itu tidak masuk akal jika Kristus prainkarnasi berada dalam bentuk malaikat. Ya, tentu tidak Mario. Itu tidak akan terjadi. Nah, satu hal yang menurut saya terlalu sering kita abaikan adalah kenyataan bahwa sang anak tidak pernah kembali kepada Bapa. Jika Anda memperhatikan hal-hal yang Yahusua katakan,
maka Anda akan menyadari bahwa dia tidak pernah berbicara tentang kembali kepada Bapa. Anda yakin, Doni? Anda terkejut? Iya, sedikit. Lebih dari sedikit sih sebenarnya. Baiklah, saya punya beberapa daftar ayatnya di sini yang bisa Anda baca, Mario. Jadi ini, tolong lihat daftar ayatnya dan buka serta bacakan apa yang dikatakan di ayat tersebut berdasarkan terjemahan langsung dari versi King James. Karena dalam versi terjemahan lain, ayat-ayat ini bisa saja berbeda. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 3 berkata bahwa dia akan pergi kepada Yahwa. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 12 dan ayat 28 serta Kitab Yohanes pasal 16 ayat 28 semuanya berkata, Aku pergi kepada Bapa. Dan Kitab Yohanes pasal 16 ayat 10 dan ayat 17 juga mengatakan hal yang sama. Aku pergi kepada Bapa. Kemudian Kitab Yohanes pasal 20 ayat 17 mengatakan, Aku naik kepada Bapakku. Jadi perhatikan, tidak ada dari ayat-ayat ini yang mengatakan bahwa dia kembali kepada Bapa. Itu benar. Lucu juga menyadari bagaimana kita bisa membaca ide kita sendiri yang kita sudah pegang sebelumnya dan tidak pernah menyadari bahwa faktanya ayat-ayat ini tidak benar-benar mengatakan sesuatu yang kita pikirkan. Ya, saya tahu. Itulah alasannya. Akan selalu baik jika kita mau terus maju dan terus belajar. Oke, tapi izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda, Doni. Silakan. Bagaimana dengan pengutusan Yahusua? Selama ini saya selalu berasumsi bahwa dia diutus dari surga. Saya pikir kita semua telah membuat asumsi itu. Tetapi itu tidak konsisten dengan kitab suci. Pengutusan Yahusua mengacu pada penugasannya untuk melakukan pekerjaan khusus sejak kelahirannya. Dan dengan cara itulah para nabi juga telah diutus. Ini tidak ada hubungannya dengan memiliki praeksistensi sebelum kelahiran. Nah, kalau itu berlaku untuk para nabi juga, artinya... Buka kitab Yeremia pasal 1 dan baca ayat 5, 7, dan 10. Dia diutus karena dia sudah ditugaskan untuk itu dari sejak lahir. Baiklah, di sini dikatakan, Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kepada siapapun engkau kuutus. Ketahuilah, pada hari ini aku telah menugaskan engkau. Menarik. Itu tidak berarti Yeremia memiliki praeksistensi dan turun dari surga. Itu hanya berarti dia ditugaskan dari sejak lahir. Sama halnya dengan Yohanes Pembaptis. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 6 mengatakan, Datanglah seorang yang diutus Yahwa, namanya Yohanes. Ya, benar juga. Nah, saat Anda sudah menyebutkan bagian ini, saya jadi sadar bahwa hal yang sama juga berlaku untuk para murid, Doni. Dalam doa Yahusua yang dicatat dalam kitab Yohanes pasal 17, dia berkata kepada Yahwa, Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Iya benar, di dalam ayat seperti ini tidak ada rujukan tentang praeksistensi atau tindakan turun dari surga. Adalah konyol jika kita harus berasumsi sebaliknya. Oke, satu lagi Mario. Kitab Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Apa yang dikatakan di situ? Tetapi setelah genap waktunya, maka Yahwa mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi, Yahusua tidak memiliki praeksistensi. Dia sepenuhnya manusia, lahir dan takluk kepada hukum Taurat, agar dia bisa menebus orang berdosa. Dia ditugaskan untuk pekerjaan khusus tersebut dari sejak lahir. Inilah pengharapan kita. Bukan Chimera, dewa campur manusia yang aneh. Tapi dia adalah sepenuhnya manusia. Sepenuhnya tunduk pada Yahwa untuk menebus kita di tempat di mana Adam pertama telah jatuh. Ini adalah keindahan dari rencana keselamatan, dan rencana indah Yahwa ini akan direndahkan jika kita mengklaim bahwa Yahusua adalah ilahi dengan praeksistensi yang kekal. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah, Doni dan para pendengar, pertanyaan yang masuk di kotak surat harian kita pada hari ini datang dari sebuah negara yang saya pilih sebagai negara pemilik uang paling keren. Itu berarti bukan Amerika Serikat, karena warna mata uangnya yang monoton hijau putih. Iya, tapi bentuk uang mereka sudah menjadi sedikit lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi Anda benar, Doni. Uang mereka tidak terlalu berwarna. Tapi jawaban Anda hampir benar. Kanada dan Amerika Serikat berbagi perbatasan darat terpanjang di dunia.
Tetapi Kanada memenangkan hadiah hari ini karena negara inilah yang memiliki uang paling keren. Mereka punya beberapa koin 25 sen yang benar-benar bersinar dalam kegelapan. Serius, Mario? Bersinar dalam gelap? Bagaimana bisa begitu? Jangan tanya saya, Doni. Tapi uang-uang itu terlihat sangat keren. Ada satu yang di atasnya terdapat gambar dinosaurus, dan uang yang lain bergambar cahaya langit utara dengan aurora borealisnya. Ya, saya tidak tahu apakah desain lain masih ada yang bersinar dalam kegelapan, tapi yang dua tadi seperti itu, Doni. Wah, ini pasti menyenangkan memiliki sekantong penuh uang koin yang bercahaya dalam gelap, ya kan Mario? Pasti. Nah, masalahnya, meskipun koin itu sendiri hanya bernilai 25 sen, tapi koin-koin ini adalah barang koleksi. Artikel yang saya baca mengatakan bahwa Anda harus membayar hampir 500.000 rupiah untuk mendapatkan satu kepingnya, Doni. Jadi sepertinya Anda tidak akan mendapatkan koin-koin seperti ini sebagai uang kembalian saat Anda belanja di toko. Ya, itu mengecewakan. Ya, begitulah. Oke, Byron dari Edmonton, Kanada menulis, "Saya dan istri saya telah menikmati sebuah bulan madu yang indah di Afrika. Selama di sana, kami membeli sejumlah karya seni dan kerajinan asli sebagai kenang-kenangan saat kami di sana. Barang-barang ini sangat indah dan menjadi pengingat akan kenangan-kenangan indah kami di sana. Masalahnya adalah ibu mertua saya. Dia mengklaim bahwa beberapa ukiran batu kecil yang kami bawa kembali adalah berhala dan dia memaksa kami agar kami membuangnya. Karena jika kami menyimpannya, maka itu akan mengundang setan untuk masuk ke dalam rumah kami. Saya pikir itu reaksi yang berlebihan. Istri saya tidak tahu harus bersikap bagaimana. Kami jelas tidak ingin mengundang setan ke rumah kami, tetapi kami juga tidak ingin menyingkirkan apa yang bagi kami merupakan kenang-kenangan indah dari bulan madu kami. Apakah Anda punya saran?" Iya, baiklah. Saya khawatir saya tidak dapat memberitahu Anda keputusan apa yang harus Anda buat untuk membuat semua orang bahagia. Ya, itu tidak terdengar seperti situasi di mana semua orang bisa senang dengan hasilnya. Jadi ketika hal seperti ini terjadi, kita perlu melihat prinsip-prinsip yang ada dan menerapkannya. Oke, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda, Doni. Apakah menurut Anda, setan dapat dan memang menyertai benda mati dan menyerang orang percaya melalui benda-benda mati itu? Saya tidak akan mengatakan bahwa itu tidak pernah terjadi, Mario. Namun, kita perlu ingat bahwa iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan kepada iblis, dan itu yang salah. Dia sudah dikalahkan. Anda tidak harus hidup di bawah beban ketakutan bahwa jika Anda melakukan, katakanlah hanya satu hal yang salah. Jika Anda dengan polos atau tidak sadar membawa satu barang ke rumah Anda, iblis akan masuk dan menguasai Anda. Bukan begitu cara kerjanya. Dan Yahwa yang membaca hati tidak akan pernah membiarkan hati yang tulus dikuasai oleh iblis. Benar. Saya pikir John Bunyan dalam karyanya Pilgrim's Progress pernah mengatakan, seorang Kristen sejati tidak akan pernah bisa dikalahkan, kecuali jika dia menyerahkan kehendaknya. Tentu saja, itu tidak sama dengan tersandung ke dalam dosa, karena dampak dari sifat alamiah kita yang telah jatuh. Tetapi intinya adalah bahwa setan tidak dapat memaksakan kehendak manusia. Oke, tapi bagaimana dengan papan Ouija? Ada banyak cerita horor tentang orang-orang yang bermain-main dengan papan Ouija hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah membuka semacam kotak Pandora setan. Mereka menjadi tersiksa dengan bantingan pintu, lampu yang berkedip dan mati, dan mereka mengalami kesulitan untuk kembali ke kondisi normal, Doni. Nah, itu papan Ouija. Saya setuju alat-alat seperti itu berbahaya dan tidak ada yang perlu dipusingkan. Papan Ouija adalah alat yang dikenal untuk berkomunikasi dengan dunia lain. Ada banyak penyembah berhala dan bahkan para penyihir yang tidak terkait atau tidak menggunakan papan Ouija. Betulkah? Saya baru tahu, Doni. Ya, itu benar. Sekali lagi, saya percaya terlalu banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan akan setan dan lupa bahwa dia adalah musuh yang sudah kalah. Ada beberapa pelayanan Kristen tertentu yang tampaknya fokus satu-satunya mereka adalah mencari setan di balik setiap logo komersial atau pada setiap motif pelangi. Iya, saya tahu apa yang Anda bicarakan, Doni. Anda dilarang memberi anak Anda mainan boneka kuda unicorn karena itu akan mengirim pesan. Atau tidak boleh punya boneka penyihir yang berdoa di atas tong pewarna. Dan banyak lagi barang-barang seperti itu. Semuanya sangat sensasional. Ya, begitulah. Dan tidak akan berfokus pada kegelapan dengan mengesampingkan segala sesuatu yang lain. Adalah dengan sendirinya merupakan undangan kepada setan karena dengan melihat kita menjadi berubah. Sekarang, saya tidak bisa memberitahu Byron atau siapapun dalam hal ini bahwa barang-barang tertentu mengundang atau tidak mengundang setan. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa setan adalah musuh yang sudah dikalahkan. Dan kita tidak menghormati Yahwa ketika kita menjalani hidup kita dalam ketakutan dan mencari hantu jahat yang besar di balik semua barang-barang. Mario, tolong ambil Alkitab Anda dan buka kitab 1 Korintus pasal 9 dan bacalah ayat 19-22. Inilah cara Paulus menangani situasi di mana beberapa orang khawatir, tetapi dia tahu yang lebih baik. Baiklah, di sini dikatakan,
Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Yahwa, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Fokus Paulus selalu untuk memenangkan jiwa. Dia tahu setan adalah musuh yang sudah dikalahkan. Tetapi dia juga tahu bahwa ada beberapa orang yang imannya lemah dan yang akan tersandung pada hal-hal yang tidak akan membuat orang lain tersandung. Ya, seperti memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Tepat. Paulus tahu bahwa berhala bukanlah apa-apa. Mereka tidak memiliki kekuatan. Jadi baginya untuk makan makanan yang telah dikorbankan untuk berhala bukanlah apa-apa. Namun bagi seorang pertobat baru, itu mungkin menjadi sebuah batu sandungan. Nah, mari kita lihat ayatnya, Mario. Saya pikir ini hanya satu pasal sebelumnya. Ya, dengarkan ini. Kitab 1 Korintus pasal 8. Di sini dikatakan, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Eloa yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yahusua Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Yahwa. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ini adalah prinsip yang harus memandu semua tindakan kita. Kita tidak perlu takut pada setan dan kita tidak boleh terus-menerus fokus pada kegelapan karena dengan melihat kita berubah. Namun, jika kebebasan Anda merupakan sebuah batu sandungan bagi orang lain, tanyakan pada diri Anda, apa yang lebih penting? Kebebasan Anda atau keyakinan mereka? Ya, jelas. Kita perlu menanggung mereka yang lebih lemah imannya. Jadi, menurut Anda, apakah Byron dan istrinya harus membuang barang-barang yang mengkhawatirkan ibu mereka, Doni? Saya tidak mengatakan itu, Mario. Jika itu bukan masalah bagi mereka atau iman mereka, maka mereka tidak perlu membuangnya. Tetapi mereka juga tidak perlu memamerkannya di depan seseorang yang akan terganggu. Sembunyikan saat ibu mereka datang. Membantu mendukung keyakinannya yang lebih lemah, lebih penting daripada bersikeras pada hak Anda untuk menampilkan barang-barang yang hanya akan menjadi penangkap debu. Itu poin yang bagus, Doni. Dan seimbang seperti biasanya. Oke, kita punya waktu untuk satu pertanyaan singkat, tapi tolong buatlah jawaban yang singkat, padat, dan jelas, Doni. Elka di Linz, Austria menulis, saya baru-baru ini menemukan video-video Anda di YouTube dan saya sangat diberkati olehnya. Saya punya pertanyaan singkat. Apakah Anda percaya pada pengangkatan sebelum atau sesudah masa kesesakan besar dan apa alasannya? Ya, sepertinya tidak dengan keduanya. Apa? Pengangkatan mengacu pada orang-orang kudus yang diangkat dari bumi dan dibawa ke surga. Kita tidak meyakini itu. Pembelajaran pada Alkitab secara cermat mengungkapkan bahwa ketika Sang Juru Selamat kembali, Dia akan mendirikan kerajaan Yahwa di bumi. Tidak akan ada pengangkatan sebelum atau sesudah masa kesesakan besar itu. Tidak akan ada pengangkatan rahasia. Semua orang akan tetap di bumi ketika Yahusua kembali. Ya, baiklah. Itu benar. Saya mengerti maksud Anda, Doni. Kata kesesakan, tentu saja,
Ini mengacu pada masa kesusahan yang dibicarakan dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1. Nah, di situ dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, Maria dan para pendengar, masa sebelum waktu kesesakan mengacu pada masa sebelum masa kesesakan besar yang ada di ayat ini. Dan kemudian masa pasca kesesakan berarti adalah masa sesudahnya. Jadi pertanyaan sebenarnya bermuara pada akankah umat Yahwa diselamatkan dari keharusan melalui kesengsaraan besar, atau akankah mereka harus melaluinya? Ya, benar Mario. Ini pertanyaan yang seharusnya. Saya tentu dapat melihat mengapa tampaknya lebih menghibur untuk percaya bahwa umat Yahwa tidak harus melalui masa kesesakan. Tetapi kebenarannya adalah bahwa kitab suci mengajarkan bahwa orang-orang percaya memang akan hidup di bumi sepanjang masa kesesakan besar itu, atau biasa disebut masa kesengsaraan. Namun kabar baiknya adalah bahwa Yahwa telah berjanji untuk menyertai umatnya dan memelihara mereka melaluinya. Ada beberapa ayat yang bisa kita lihat. Tapi yang pertama ada di kitab Yeremia pasal 30. Mario, tolong bacakan ayat 5 sampai ayat 7. Sungguh, beginilah firman Yahwa, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tiada taranya. Itulah waktu kesusahan Yakub, tetapi dia akan diselamatkan daripadanya. Ya, akan ada masa-masa sengsara di depan. Ada masa-masa yang sangat berbahaya di depan. Sama berbahayanya dengan masa ketika Yakub takut pada Esau yang akan datang untuk membunuhnya, istri-istrinya, dan anak-anaknya, sehingga dia bergulat dengan seorang malaikat di tepi sungai. Tapi Yakub dan keluarganya diselamatkan. Dan janji Yahwa dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 7 adalah bahwa kita akan diselamatkan juga. Dia akan diselamatkan daripadanya. Itu adalah janji yang harus dipegang teguh. Ya, benar sekali Mario. Oke, sekarang beralih ke kitab Matius pasal 24. Disinilah Yahusua berbicara tentang kehancuran Yerusalem dan akhir dunia. Kitab Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat 31. Baik, di sini dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sekarang, beberapa orang berpendapat bahwa orang-orang pilihan yang dimaksud di sini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Namun jika Anda melakukan pencarian kata mengenai istilah itu dalam Perjanjian Baru, setiap kali kata itu berbicara tentang orang pilihan, kata itu mengacu pada jemaat atau gereja, bukan orang Yahudi. Dan tentu saja, dengan apa yang kita ketahui, sebagai hasil dari membandingkan ayat dengan ayat di dalam kitab suci, mengumpulkan umat pilihannya tidak berarti membawa mereka ke surga. Sekarang buka kitab Wahyu pasal 20 dan bacakan ayat... kita sudah hampir kehabisan waktu? Sudah lewat sebenarnya, Doni. Oke. Berapa banyak lagi bukti ayat yang Anda mau buka? Lumayan. Nah, mungkin Anda bisa merencanakan untuk meliput perihal ini di episode yang akan datang. Itu akan menarik. Ya, tentu Mario. Bagus, mari kita rencanakan itu. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Stephen Jewell tidak memiliki kehidupan yang mudah. Dia telah memberikan hatinya kepada Yahwa, tetapi bagaimanapun dia masih berjuang melawan perasaan putus asa dan depresi. Pada suatu hari, semuanya sudah terasa berlebihan. Perasaan tidak berharga itu sangat luar biasa. Dia sendirian di rumah dan godaan untuk mengakhiri semuanya menjadi begitu kuat.
Dia memikirkan pistol yang telah dia simpan di lantai atas di dalam sebuah berangkas senjata, dan dia merasakan tarikan yang tak tertahankan untuk mengambilnya, untuk mengakhiri rasa sakit itu selamanya. Anehnya, sambil merasakan tarikan yang kuat untuk mengambil pistol tersebut, pada saat yang sama, Stephen ingin Yahwa melakukan campur tangan. Dalam setiap langkahnya menaiki tangga, dia memanggil Bapa Surgawinya untuk meminta pertolongan. Pada saat dia mencapai kamar tidur, pertempuran untuk menolak mendapatkan pistol sudah terasa secara fisik. Kakinya sudah berat dan terseret maju. Tapi suara keras pistol terus memikatnya untuk terus maju. Jika dia tidak bisa berjalan, dia akan merangkak. Pistol itu menjanjikan kelegaan instan dari rasa sakit yang sudah terlalu berat untuk ditanggung. Dia yakin Yahwa telah mendengar doanya, tapi dia tidak bisa menghentikan tarikan yang kuat untuk mendapatkan pistol dan mengakhiri semuanya. Dia merangkak ke berangkas senjata, menyeret dirinya ke depan. Stephen dengan hati-hati memasukkan kode sandi di berangkas senjata. Dia mendengar pelepasan baut di bagian dalam. Dia meraih pegangannya. Dia meneruskan dengan membuka berangkas, tapi pintunya tidak mau terbuka. Stephen menyeka air mata dengan putus asa dan mencoba lagi memasukkan kode sandi. Dia dengan hati-hati memasukkan setiap digit dalam urutan yang benar. Kemudian dengan menggenggam gagang berangkasnya, dia kembali mencoba membuka pintu. Sekali lagi, pintu itu tidak mau bergerak. Stephen pun terbaring di lantai di samping berangkas senjatanya. Mungkinkah Yahwa yang menjawab doanya meminta pertolongan? Apakah Yahwa menahan pintu itu? Hatinya dipenuhi rasa syukur dan dia segera berdoa. Berterima kasih kepada Bapa Surgawinya karena mendengar doanya dan datang menolongnya. Saat dia berdoa, dia mendengar suara kecil yang tenang yang berkata, "Aku masih punya rencana untukmu." Selama beberapa menit, Stephen berbaring di sana. Dia berterima kasih kepada Yahwa karena telah menolongnya dan menyelamatkan keluarganya dari kengerian dan rasa sakit karena menemukan mayatnya. Tapi kemudian pertanyaan mulai muncul. Mungkin itu sama sekali bukan mujizat. Mungkin baterai berangkasnya baru saja mati. Lagi pula, apakah Yahwa benar-benar mau melakukan mujizat untuk menyelamatkan hidupnya? Dia tidak layak mendapatkan itu. Jadi, ini bukan mujizat. Ini hanya kebetulan. Sebuah kecelakaan sama seperti dirinya yang malang. Stephen berlutut kembali dan memasukkan kode berangkasnya kembali. Sekali lagi, dia mendengar baut bagian dalam meluncur bebas. Dia menggenggam gagang berangkasnya kembali dan menariknya. Kali ini, pintunya terbuka. Pistolnya ada. Kotak pelurunya juga ada. Jadi, baterai berangkas itu tidak mati. Itu adalah tindakan Yahwa. Dia mengasihi Stephen dan dia memandang Stephen sebagai seorang pribadi yang berharga untuk diselamatkan. Yahwa masih punya rencana untuk Stephen. Hari itu adalah titik balik dalam kehidupan Stephen. Iya, dia masih memiliki waktu-waktu di mana dia berjuang dengan perasaan tidak berharga dan depresi. Tetapi melalui semua itu, dia mengingat suara lembut yang meyakinkannya, "Aku masih punya rencana untukmu." Para pendengar, Yahwa punya rencana untuk Anda juga. Dia memberikan anak tunggalnya untuk mati bagi Anda karena Anda berharga baginya. Kitab Yesaya pasal 43 mengatakan, "Tetapi sekarang, beginilah firman Yahwa yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Yahwa Eloamu yang maha kudus dari Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak kontroversi atau pertentangan yang terjadi pada abad ketiga dan keempat tentang sifat alamiah dari Kristus. Seperti yang sudah kita ketahui, kaum penganut Trinitas yang dipengaruhi oleh para penyembah berhala akhirnya menjadi pemenang. Perihal yang kebanyakan orang Kristen modern tidak ketahui,
adalah bahwa pada tahun 1950-an, Paus Pius memberi para sarjana Katolik kebebasan yang jauh lebih besar untuk menjelajahi Alkitab dan membagikan apa yang mereka pelajari tanpa takut dituduh sebagai bidat. Gereja-gereja lain, seperti Gereja Lutheran dan Gereja Inggris, memulai penyelidikan mereka sendiri tentang sifat alamiah Kristus yang sebenarnya dan siapa dirinya. Betulkah? Saya belum pernah mendengar tentang hal itu, Doni. Nah, semua ada alasannya, Mario. Gereja-gereja tidak menyukai kesimpulan yang dibuat oleh para sarjana. Para kardinal dan otoritas gereja lainnya mulai membungkam atau menyingkirkan banyak dari para sarjana ini. Untungnya, para sarjana tersebut telah menulis banyak buku tentang penemuan mereka. Jadi kita tahu apa yang mereka sudah temukan. Dan pertentangan itu masih berlangsung sampai sekarang. Saya telah mencetak beberapa, dan ini hanya segelintir kecilnya saja, Mario, dari kutipan-kutipan tentang sifat alamiah Kristus yang sebenarnya. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Baiklah, yang pertama ini dari buku Christology in the Making, halaman 254 oleh James Dunn. Di sini dikatakan, tidak ada indikasi bahwa Yesus berpikir atau berbicara tentang dirinya sendiri sebagai sosok yang telah ada sebelumnya bersama Tuhan sebelum kelahirannya. Sebuah pernyataan yang terputus dari pernyataan diri Yesus sendiri dan klaim berikutnya yang dibuat tentang dia akan merupakan kesalahan fatal. Oh, itu menarik. Ya, silakan lanjutkan. Kutipan berikut ini berasal dari seorang teolog Katolik. Apa yang dia katakan, Mario? Oke, ini dari buku berjudul Born Before All Time oleh Karl Joseph Kuschel. Kutipan ini diambil dari halaman 392 sampai 394. Di sini dikatakan, kristologi kekristenan Yahudi yang telah dominan selama beberapa dekade dan tidak mengenal kristologi praeksistensi menjadi semakin tersingkir dan akhirnya dicap sebagai ajaran sesat. Kristologi hari ini yang dengan salah telah menggunakan tema dogmatis praeksistensi dan memperkenalkannya ke dalam perjanjian baru adalah sebuah tindakan memaksakan ke dalam perjanjian baru sebuah gagasan yang tidak terkandung di dalamnya. Wow, ini luar biasa, Doni. Oke, dan yang terakhir? Profesor James Mackey di halaman 51 dari bukunya yang berjudul The Christian Experience of Yahweh as Trinity mengatakan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pra-keberadaan ini menurut istilah praeksistensi? Apalagi, dan dalam arti apa dia melakukannya? Jalan logis menuju praeksistensi adalah sebuah jalan yang berliku-liku. Ini luar biasa. Saya sekarang bisa memahami mengapa gereja-gereja penganut Trinitas akan mencoba untuk membungkam para sarjana ini. Hal ini akan mengguncang fondasi Trinitas yang telah menjadi dasar doktrin mereka. Ya, itu benar. Tetapi bagi kita, kebenaran harus lebih penting daripada doktrin dan identitas gereja atau persekutuan. Kebenaran harus lebih penting daripada apapun. Dan selain itu, hanya dengan sikap seperti ini kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kita. Merdeka atau bebas dari kesalahan dan asumsi yang telah diturunkan selama berabad-abad. Ya, hanya ketika seorang pedagang dalam perumpamaan Kristus mengorbankan semua yang dia miliki, barulah dia dapat memperoleh mutiara yang sangat berharga yang telah dia temukan, Doni. Ya, benar. Dan kita harus rela melakukan hal yang sama jika kita ingin mendapatkan mutiara keselamatan yang berharga tersebut. Itu benar. Mengikuti sang anak domba kemanapun dia memimpin, bahkan sekalipun jika itu berarti bahwa kita harus keluar dari gereja, tempat di mana kita telah dibesarkan, karena kebenaran harus lebih penting daripada apapun. Baik para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahweh mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter
di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.